Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengungkapan dan sarana interpretif. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Naura Nazifa, BP 18110046, dan teman saya Yolanda Putri, BP 18110050. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan menyebutkan tujuan dari diskusi kami itu. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pengungkapan, yang kedua yaitu menyebutkan lingkup pelaporan keuangan, yang ketiga menyebutkan lingkup yang dicakup FASD, yang keempat yaitu menyebut dan menjelaskan fungsi dan tujuan pengungkapan, yang kelima yaitu menyebut dan menjelaskan model atau proposal pengungkapan, yang keenam yaitu menyebut, menjelaskan dan memberi contoh metode pengungkapan. Yang ketujuh yaitu menjelaskan pengertian struktur akuntansi pokok. Yang terakhir yaitu menjelaskan kelemahan struktur akuntansi pokok dan beberapa usulan perbaikannya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pengungkapan. Menurut Evans 2003, penyediaan informasi dalam statement keuangan termasuk statement keuangan itu sendiri, catatan atas statement keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statement keuangan. Ia tidak mencakup statement publik dan privat oleh manajemen atau informasi di luar seperangkat statement keuangan. Yang kedua yaitu menurut Wu, Pelney, dan 2001, berkaitan dengan informasi baik dalam statement keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statement, diskusi dan analisa manajemen, perkiraan keuangan dan operasi, dan statement keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari kos historis. Dalam SAFAC nomor 1, FASD membedakan antara pelaporan keuangan atau financial reporting dan statement keuangan atau financial statement. Beberapa informasi lebih baik atau efektif disediakan melalui sarana selain statement keuangan. Pengungkapan berkaitan dengan sarana selain statement keuangan. Selanjutnya itu model Hendrik dan Van Breda untuk mendefinisikan pengungkapan dalam arti sempit sebagai informasi untuk menjelaskan, memperluas, dan merinci apa yang dinyatakan dalam seperangkat statement keuangan. Pengungkapan meliputi yang pertama penjelasan atau catatan atas statement keuangan, yang kedua perakiraan keuangan, yang ketiga kebijakan akuntansi, yang keempat perubahan akuntansi, yang kelima peristiwa pasca statement, yang keenam yaitu segmen usaha. Selanjutnya yaitu metode pengungkapan. Dalam metode pengungkapan ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu post statement keuangan, yang kedua catatan kaki, yang ketiga penjelasan dalam kurung, yang keempat istilah teknis, yang kelima lampiran, yang keenam komunikasi manajemen, yang terakhir itu catatan laporan auditor. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang metode pengungkapan ini. Yang pertama yaitu tentang post statement keuangan, merupakan pengungkapan yang menjadi ciri sentral pelaporan keuangan. Untuk dilaporkan melalui statement keuangan, suatu objek atau pos harus memenuhi kriteria pengakuan. Umumnya bersifat kuantitatif, termasuk catatan atas statement keuangan. Yang kedua yaitu catatan kaki. Catatan kaki ini dapat digunakan selain yang telah disebutkan dalam catatan atas statement keuangan. Yang kedua itu mempunyai keunggulan dan kelemahan. Catatan kaki juga banyak standar akuntansi yang menetapkan perlunya catatan kaki atau sebagai catatan atas statement keuangan. Yang ketiga yaitu penjelasan dalam kurung. Untuk hal-hal yang bersifat klarifikasi, penjelasan dalam kurung juga untuk sekedar menambah informasi, dan penjelasan dalam kurung sekedar memuat referensi atau ajuan ke tabel rincian atau lampiran tertentu. Yang keempat yaitu istilah teknisi. Istilah teknisi adalah cara mengungkapkan konsep atau pengertian yang kompleks dalam satu istilah khusus disiplin pengetahuan. Tidak harus mengikuti pengertian umum atau apa yang populer atau yang salah kata, sebaiknya tidak mengundang kesalahan makna. Istilah teknis adalah kewajiban pendidikan untuk mengenalkan dan menjelaskan istilah teknis yang tepat. Yang kelima yaitu lampiran. Lampiran menambah tetapi tidak mengganti statement keuangan pokok.
Lampiran juga dapat berupa penyusunan kembali statement keuangan pokok dengan format yang berbeda untuk melayani kebutuhan tertentu. Lampiran dapat berisi rincian suatu pos yang tidak dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau catatan statement keuangan. Lampiran juga banyak dijumpai dalam laporan tahunan atau laporan kepada pengawas atau Bapepta. Komunikasi manajemen yaitu sarana untuk menyampaikan apa yang menjadi visi, ambisi, dan berbagai gagasan atau penjelasan yang tidak mungkin disampaikan via statement keuangan. Nah, komunikasi manajemen banyak bersifat kualitatif dan prospektif. Umumnya disampaikan dalam laporan tahunan atau annual report berupa yang pertama surat ke pemegang saham, yang kedua laporan dewan komisaris, yang ketiga laporan direksi, yang keempat diskusi dan analisis manajemen. Catatan laporan auditor itu bagian integral dari laporan auditor. Beberapa catatan biasanya telah terrefleksi atau implisit atau eksplisit dalam statement keuangan auditan. Catatan lain melekat pada laporan auditor, terutama yang berkaitan dengan standar pengauditan. Catatan auditor berkaitan dengan keterandalan statement keuangan secara keseluruhan. Sarana interpretif. Sarana interpretif adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan rangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan kos historis sebagai basis penilaian. Merupakan bagian dari masalah pengungkapan. Ada masalah teoritis. Yang pertama, dengan berjalannya waktu, nilai berubah sementara kos tidak. Yang kedua, apakah rangka akuntansi pokok diganti atau sekedar ditambah sarana interpretif. Kos dan nilai. Kos yaitu penghargaan sepakatan pada saat suatu objek diperoleh dan menjadi data dasar dalam akuntansi. Nilai. Nilai yaitu perspeksi terhadap manfaat suatu objek setiap saat dan dinyatakan dalam satuan moneter. Pada saat transaksi yang melibatkan objek, kos dan nilai identik. Persepsi selalu berubah dengan berjalannya waktu. Pro dan kontra. Pendukung revisi yaitu kos historis tidak berpaut dengan keputusan internal maupun eksternal. Yang kedua, penyanggahnya. Yang pertama yaitu kos terandalkan, yang kedua revisi akan netral dalam jangka panjang, yang ketiga fluktuasi nilai adalah gejala umum sehingga perubahan tidak perlu dilakukan dengan mengganti kos tercatat. Yang keempat, data kos harus tetap dijaga keutuhannya dalam sistem agar dapat dijadikan pembanding. Revisi kos fasilitas fisis yaitu perbedaan kos dan nilai makin penting untuk fasilitas fisis jangka panjang. Yang pendukungnya, yang pertama distorsi informasi ekonomik, yang kedua distorsi dana penggantian, dan yang penyanggahnya yaitu prosedur tidak praktis, yang kedua penilaian tidak terandalkan, yang ketiga depresiasi bukan akumulasi dana, dan yang keempat revisi dimungkinkan sebagai pelengkap dan pencatatan dilakukan dengan akun kontra atau penambah. Penurunan kemampuan aset. Bila fluktuasi nilai bukan gejala umum tetapi khusus, write down dapat dijustifikasi asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. PSAK nomor 48 memberikan pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan aset. Pengangguran sementara bukan gejala yang menuntut revisi kos aset. Konversi kos ke daya beli. Fluktuasi nilai lebih berkaitan dengan persepsi manfaat atau daya tukar barang atau objek. Ini masalah penilaian. Perbedaan kos dan nilai dapat pula disebabkan oleh perubahan nilai tukar uang atau daya beli. Ini masalah unit pengukur. Akuntansi daya beli konstan diusulkan sebagai sarana interpretif untuk menambah keberpautan informasi.
Kesimpulan sarana interpretif. Rangka akuntansi pokok mempunyai kelemahan. Sarana interpretif sangat didukung asalkan rangka akuntansi pokok tetap dipertahankan. Sarana interpretif menjadi penambah informasi yang disediakan oleh rangka akuntansi pokok tetapi tidak menggantinya. Sekian materi dari kelompok 13. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.